biostatistika inferensial. Nah, sekarang di dalam biostatistika inferensial itu, apa saja yang harus ada di sini yang mahasiswa harus kuasai? Pertama, nanti mahasiswa harus paham dulu ya, konsep inferensial itu yang seperti apa ya. Terus yang kedua, tentang konsep biostatistika parametrik dan konsep tentang biostatistika non-parametrik. Nah, kemudian yang ketiga nanti, jadi gini, di dalam biostatistika inferensial itu ada dua ya yang akan kita pelajari. Jadi nanti dipecah menjadi dua. Ya, jadi biostatistika inferensial ini nanti dipecah menjadi dua, yaitu tentang biostatistika parametrik dan biostatistika non-parametrik. Nah, apa saja sebetulnya biostatistika parametrik dan non-parametrik? Nah, sebentar lagi nanti kita akan bahas ya konsepnya. Nah, sekarang tentang metode. Jadi yang ketiga itu adalah tentang metode. Ya, metode yang akan kami berikan dari biostatistika parametrik ini dan juga yang biostatistika non-parametrik. Apa saja metodenya? Ini ada uji T, ya, ada ANOVA, ada regresi, dan ada Chi-square. Jadi Chi-square itu bagian dari biostatistika non-parametrik yang nanti akan didapatkan di akhir semester ya. Jadi 3 TM. Sementara sisanya itu adalah biostatistika parametrik. Ya, karena memang biostatistika parametrik itu kami berikan lebih banyak porsinya karena memang banyak dipakai ya oleh mahasiswa. Nah, metode-metode ini itu sebetulnya dasar, ya sangat dasar. Jadi yang saya berikan ini sangat dasar. Nah, sebetulnya masih banyak lagi metode-metode statistik yang berkembang dan banyak dipakai juga oleh mahasiswa FKN. Ya, tapi tidak kami berikan di semester 3 ini, karena kalau semua diberikan tidak nutupi waktunya. Ya. Oke, nanti kalau mahasiswa ingin tertarik masuk di minat bios, nanti akan banyak materi-materi tentang biostatistika. Kalau nggak salah sekarang ini mulai tahun ini ya, mulai tahun ini juga ada mau redesign ya, mau didesain kurikulum, tapi meskipun belum didok ya, tetapi kayaknya materi itu sudah ada ya, jadi hanya diberikan untuk mahasiswa yang memang benar-benar masuk di minat bios. Jadi mahasiswa yang minat bios nanti akan dapat banyak ya, bagaimana cara mempelajari beberapa metode yang ada di dalam biostatistika inferensial ini. Nah, itu jadi kalau nanti tertarik silakan ya. Jadi mulai tahun ini ya, karena sekarang ini kan rektorat juga sudah berubah lagi kan ya, tentang mata kuliah dasar bersama itu kan ada tambahan lagi ya, yang disingkat dengan PDB itu ya. Itu juga mulai tahun ini ya, jadi ada perubahan-perubahan juga ya di tingkat rektorat. Nah, oke, sekarang bagaimana proses belajarnya? Yang pertama adalah kita belajar hari ini tuh ya di semester sampai nanti mungkin sampai akhir semester kita masih daring ya. Jadi masih belum boleh untuk tatap muka ya. Kalaupun tatap muka ya dosennya aja yang piket ya ke kampus ya. Dan tidak boleh banyak orang ya, tapi mahasiswanya tetap di rumah. Ya, jadi mudah-mudahan kita berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir ya. Karena saya sendiri secara pribadi kalau melakukan secara daring ini kurang fleksibel ya, kurang enak ya. Kalau di kelas kan enak ya, bisa ya secara ini tuh bisa lebih nyaman juga ya daripada lewat Zoom ya. Karena apa? Ini tanpa disadari pun juga ya, kadang itu juga takut, oh jangan-jangan nanti sinyalnya enggak ini gitu ya, takutnya mati ya gitu ya. Jadi ada unsur cemasnya juga ya, was-wasnya. Tapi kalau di kelas kan enak ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sarana prasarananya? Nah, kita melalui media PowerPoint ya, nanti lewat Zoom ya. Terus handout itu selalu saya berikan ya. Jadi mahasiswa nanti tolong dicek aja ya, handout yang saya berikan ini sama seperti yang saya berikan saat kuliah ya.
Jadi nanti kalau belum dapat bisa minta ke PJ-nya karena semua sudah saya email ya sebelum kuliah. Nah, kemudian sekarang kalau misalnya link Zoom itu nggak bisa ya, seperti semester kemarin juga ada kendala ya, ada perubahan juga gitu ya. Mungkin juga bisa diganti dengan Google Meet ya. Atau kalau misalnya kendala juga, nah kita bisa juga melalui email ataupun juga melalui WA ya. Nah ini awal-awal pandemi dulu ya, itu juga saya sering mengalami kendala ya, karena kalau sudah berhubungan dengan internet ini kan nggak bisa diprediksi ya. Yang awalnya itu rasanya kita nggak kepikir ya seperti itu, ternyata terjadi. Apa yang saya maksud? Kabel internetnya itu putus ya. Jadi di luar rumah ya. Jadi berhubungan dengan providernya. Jadi yang kebetulan membuat putus itu sebetulnya juga dari providernya sendiri ya, karena saat itu kan marak gitu ya, orang-orang butuh gitu ya, terus akhirnya provider-provider yang berbeda-beda itu banyak sekali menawarkan dan kadang memasangnya juga nggak lihat gitu ya, akhirnya tempat saya yang sudah lama pakai gitu ya akhirnya terputus gitu ya. Nah gitu, meskipun kita sudah berusaha untuk telepon gitu ya, tapi responnya kan nggak langsung saat itu diperbaiki ya, masih nunggu beberapa lama gitu. Nah seperti itu ya kendala-kendala itu. Sementara juga menggunakan tethering itu juga nggak gampang juga ya. Saya tuh ada Simpati ataupun Indosat ya. Mohon maaf ini saya sebut aja ya. Sampai sekarang yang Simpati itu selalu lewat dan nggak bisa. Nah saya heran kenapa nggak bisa. Ya, jadi kalau catering ya saya hanya bisa mengandalkan yang Indosat. Jadi selama pandemi ini dua-duanya ini ya selalu harus ini ya tersedia ya, karena kalau enggak selain di rumah ya, yang di rumah tuh untuk semua banyak orang itu juga harus ada dan kapasitasnya juga tinggi ya, karena semua pada pakai gini ya, semua harus menggunakan satu-satu gitu ya. Jadi kalau barang-barang melakukan biar enggak ini. Nah itu pun juga kadang masih ada kendala ya, seperti internet di rumah setiap bulan itu selalu ada itu ya, selalu ya, kalau nggak di awal ya, di pertengahan, di akhir ya, itu selalu mati, itu selalu, jadi selalu telepon ya, jadi selalu kendala, sampai saya marah juga, kalau gini saya mau putus aja gitu ya, nah sampai seperti itu ya, nah itulah ya, oke ya, jadi apapun nanti ya kita bisa lakukan ya, yang penting ya, jadi prinsipnya itu adalah bagaimana supaya proses pembelajaran ini bisa dilaksanakan ya. Kalau karena saya itu sebetulnya khawatir betulnya, takutnya itu apakah materi ini bisa disampaikan dengan diterima dengan baik oleh mahasiswa ya melalui via Zoom ini ya, via internet ini ya. Pastikan juga tidak mudah seperti itu. Kadang saya bagus gitu ya, di tempat mahasiswa juga jelek ya. Awal-awal dulu juga gitu kan, banyak mahasiswa yang nggak bisa mengikuti ya karena terkendala banyak hal gitu ya. Akhirnya UNER harus memberikan fasilitas ya, memberikan ini ya ke pulsa ya ke mahasiswa supaya bisa mengikuti ya. Jadi itulah semua akhirnya merubah tatanan yang sudah ada. Ya, jadi mohon ya kita bisa berdoa ya supaya pandemi ini segera berakhir ya. Tapi rasanya kalau sampai 1 semester ini masih belum bisa ya karena kondisinya masih belum memungkinkan. Ya apalagi kita dengar varian-varian baru udah mulai muncul lagi ya, dan itu juga ada di Indonesia. Jadi hati-hati ya. Oke. Tentang buku ya. Nah, buku itu sebetulnya bisa dibaca di ruang baca ya. Di ruang baca itu juga banyak sekali buku-buku tentang statistik ya, termasuk juga di perpus ya, ABC ya, itu juga banyak sekali buku-buku tentang statistik. Nah, sebelum pandemi pun juga apalagi sekarang ini pihak library UNER itu juga udah mulai gencar menambah lagi ya buku-buku yang dalam bentuk digital ya, sehingga mahasiswa juga bisa saya nggak ngerti kalau download ya, bisa apa tidak ya, mungkin ini ya, mungkin baca ya, jadi melalui e-book ya. Jadi nanti silakan masuk di webnya
UNER ya, ACID, atau nanti dilihat di situ ya ada web khusus, ada apa namanya, khusus untuk yang library-nya. Jadi itu nanti diklik aja ya, jadi icon-iconnya library-nya. Atau langsung masuk di library.uner.ac.id juga langsung udah masuk di library-nya. Ya, jadi tinggal dibaca gitu ya. Atau kalau mahasiswa ini ingin lihat buku-buku statistik yang baru, bisa juga di Gramedia. Saya lihat juga banyak sekali ya. Saya juga masih sering pergi ke Gramedia ya, karena juga bosan juga ya di rumah ya. Karena kalau kondisi seperti ini terus ya lama-lama bisa yang aktivitas yang kurang itu juga melemahkan kondisi kesehatan juga ya. Karena apa, nggak bisa apa-apa sudah ya. Meskipun di rumah juga jalan terus gitu ya, mondar-mandir gitu ya, tapi berbeda ya. Oke ya. Itu jadi bisa memanfaatkan Gramedia itu juga ada ya. Nah, ini sekarang dosen pengajarnya itu semua dari Departemen Bios Kependudukan UNER ya, FKM UNER. Ya. Kebetulan ada 4 orang dan semua perempuan. Nah, untuk dosen pengajar ini semua harus memberikan evaluasi. Jadi presentasinya itu setiap dosen adalah 25%. Sehingga kalau di total jadi 100%. Jadi nanti hasil akhirnya itu merupakan rata-rata yang terbobot. Ya, dengan bobot setiap dosen adalah 2,5%. Oke ya, sifat ujiannya open book, nanti bisa melalui aula ya. Kalau saya usahakan melalui aula, tapi mungkin juga ada beberapa dosen yang tidak melalui aula ya, mungkin terkendala juga atau dia nggak senang ya, bisa juga ya. Jadi nanti bisa melalui Google Form ya, atau mungkin lewat email atau WA ya, WhatsApp ya. Ya monggo ya, silakan aja ya. Jadi prinsipnya kan semua ilmu itu harus diuji ya. Jadi nah ujiannya itu, nah itu tadi ya. Jadi ujiannya nanti bisa via aula atau macam-macam gitu ya. Asalkan yang terpenting adalah proses pembelajaran ini tercapai ya. Jadi evaluasi tetap harus dilakukan ya untuk melihat seberapa besar sih. Tadi kan saya udah bilang ya, untuk membekali mahasiswa ya. Jadi seberapa besar sih mahasiswa ini sudah mampu menyerap materi tentang biostatistika inferensial. Nah, kenapa inferensial ini, bios inferensial ini harus diberikan? Karena ini sebetulnya mata kuliah inti ya, core inti, dan semua FKM yang ada di Indonesia itu seragam sama. Ya, jadi makanya kenapa diberikan di semester 3 dan itu sebagai mata kuliah wajib yang harus Anda kuasai. Ya, mungkin Anda sekarang nggak butuh ya, tetapi jangan lupa bahwa nanti ketika udah masuk di minat ya, Anda udah skripsi, pasti ya itu akan dibutuhkan. Ya, bahkan saat nanti kerja itu pun juga pasti akan dibutuhkan. Ya, oleh karena itu jangan nggak senang ya. Saya sudah sampaikan di awal dulu. Ya, jadi jangan mengejar nilai ya. Nilai itu otomatis akan mendatangi kalian kalau kalian senang, karena dengan senang itu kalian semangat belajar. Ya, kalau udah semangat belajar, ya pasti nilainya akan tinggi. Ya, pasti akan tinggi. Nggak bisa-bisanya itu, nggak mungkin dia nggak lulus. Ya, pasti lulus. Ya, pasti lolos. Ya, lulus ya. Nah, oke ya. Nah, terus saya bilang juga tidak ada ujian perbaikan. Ya, ini sudah saya sering bilang. Bahkan ya, mahasiswa tolong ya, karena ini semua sudah mendengarkan, jangan membebani PJ-nya dengan menanyakan minta ujian perbaikan, kasihan PJ-nya, karena nanti PJ-nya akan saya marahi ya. Saya selalu akan bilang loh, dulu pada saat kontrak apakah tidak mendengarkan mahasiswa. Ya, jadi tolong jangan ya. Karena apa? Apalagi sekarang ini ada MBKM ya, mata kuliah Merdeka Belajar itu ya, mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di prodi yang lain di universitas yang sama ataupun di universitas yang berbeda ya, atau bahkan beda materi ya, karena memang benar-benar kita
yaitu tadi merdeka untuk belajar. Ya, itu dari Kemendikbud ya, jadi sudah programnya mulai tahun ini harus dilaksanakan dan kita juga udah menjalankan itu ya tahun ini ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa waktu-waktu itu yang nanti akan diisi untuk itu ya. Sehingga apa? Sehingga makanya kenapa saya tidak melakukan ujian perbaikan. Karena kalau melakukan ujian perbaikan itu nanti tambah susah ya. Sistemnya pun juga sudah nggak ada ya. Jadi di siber itu juga nggak ada gitu. Nah terus bagaimana kalau ada mahasiswa yang nilainya jelek? Nah kalau ada mahasiswa yang nilainya jelek, nanti akan saya berikan atau saya lihat dari nilai tugas saya. Ya, jadi saya akan melihat dari nilai tugas saya. Oleh karena itu ya sekali lagi kalau sudah dibagi kelompok ya, jangan kalian tidak mengerjakan kalau sudah diberi tugas ya, itu jangan tidak dikerjakan gitu ya. Ini benar loh, ini terjadi ya di semester ini ya. Ketika diberi tugas ya, itu ada mahasiswa yang kebetulan kelompoknya sama dengan mahasiswa yang lain itu ya. Dia bilang bahwa si A ini nggak mau mengerjakan tugas. Nah, itu ada tulisan seperti itu ya. Saya nggak ingat di kelas mana, namanya siapa saya lupa ya. Memang sengaja saya nggak mau mengingat nama ya, supaya saya nggak terlanjur ngomong ya tentang nama itu. Nah seperti itu. Jadi terus apa yang saya lakukan? Nah ini saya kasih tahu ya. Terlepas dari itu benar atau tidak, saya percaya sama mahasiswa. Ya, itu ya. Seharusnya saya ngecek tapi nggak ada waktu. Ya, makanya kan saya udah pernah bilang ya, saya udah wanti-wanti ya pada saat itu ya. Coba kalian pilih teman-teman yang kalian anggap bisa bekerja. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, seperti itu ya. Nah, teman-temannya juga gitu. Jadi kalau sudah dalam bentuk tim, tolong ya kerja bersama. Ya, itu soft skill. Itu namanya soft skill. Kalau kalian mahasiswa aja sudah nggak mau seperti itu ya, nggak mau bekerja sama seperti itu. Nanti kalau kerja juga kayak gitu gitu. Ya tolong ya, jangan ini ya. Jadi jangan egois. Kalau memang sebagai tim melakukan kerja bareng ya sudah lakukan ya. Perkara itu tidak mengenakkan, hilangkan rasa kayak gitu itu. Ya semua tidak enak. Yang namanya tugas apalagi ini ya, tidak enak kayak gitu itu. Sekolah itu berat. Iya, betul berat. Ya makanya hal-hal semacam itu tuh jangan dipikir, jangan dimasukkan hati pikirannya karena nanti memberatkan langkah kita. Enjoy aja sudah. Kalau memang harus dikerjakan bersama, udah lakukan bersama. Kalau nggak ngerti, diskusikan gitu ya. Jadi jangan terus nggak mau kerja gitu ya. Nah itu alasan saya. Jadi kenapa saya percaya aja terlepas dari itu benar atau salah. Kalau salah ya dosanya nanti ya, itu aja.